Oke, Umi, seperti apa mungkin kemarin sudah mengisi tausiah di keluarganya Aurel dan Atta nih. Terus kemarin Umi juga pengen bikin kajian bareng nih sama Aurel. Gimana Umi, udah ada komunikasi lagi belum sih sama Aurel atau keluarga Atta? Ya, alhamdulillah kemarin waktu acara AKK Umi diundang ya kan sama Atta sama Aurel. Pertama katanya AKK, kedua sambil selawatan karena ternyata keluarga besar Atta, Abi dan Umi juga emang seneng banget sama selawatan. Tanya-tanya lah Umi ngajar di mana, Umi kajian di mana, Umi langsung bilang aja, udah ngaji aja sama Umi gituin, Abi Umi gituin. Bang Atta atau Papa Atta juga Umi gituin. Oh iya gitu. Nah terus ngobrol lah kita di ruangan tempat Aurel waktu itu sempat pumping, namanya juga kan dia baru ngelahirin ya. Aku lagi pumping nih Umi, kata dia gitu, aku samperin. Aurel gimana, sehat-sehat? Ayo dong kita ngaji. Ya Umi, ntar aku bikin kajian rutin sama Umi, kata dia. Dia soalnya punya geng mama cantik, kata gitu lah pokoknya. Yaudah dia catat nomor Umi, catat nomor Umi sama Aurel. Jadi masih ada niatan yang baik ya, mudah-mudahan niatnya terwujud. Karena kan kalau di dalam Al-Quran kalau niat baik baru niat aja pahalanya 1, kalau udah dikerjakan pahalanya 10. Jadi mudah-mudahan terlaksana, jadi pahalanya 10. Baru 1 nih Aurel. Ya, mungkin kedua belum menghubungi Umi lagi karena memang masih sibuk dengan acara ulang tahun dia. Seperti itu pemirsa. Ulang tahun nih, syukuran. Kemarin ada hajat, akekah, sekarang syukuran ulang tahun. Ini banyak sekali acaranya itu. Halilintar. Oke, Umi, kemarin sempat ini juga mungkin ngobrol sama keluarganya Atta, mungkin ibunya atau bapaknya Umi. Ngobrol apa aja mungkin Umi? Pertama waktu Umi ngobrol sama neneknya, Papa Atta, Umi bilang gini, kagum deh ngeliat keluarganya itu silaturahmi tidak putus, karena kan keluarga besar ya. Kan kita kadang kalau kita ngundang saudara kan ada aja nggak datang. Ini alhamdulillah datang semua gitu kan. Yang pertama kagum. Yang kedua ternyata sebegitu udah hidupnya oke lah kata orang-orang, itu zikirnya ternyata nggak pernah tinggal. Ini penasaran dong, ya kan? Nanya lah sama neneknya Papa Atta, apa sih amalannya? Pertama kata neneknya, amalannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang pertama. Nanyalah sama mamahnya, kalau tadi kan sama neneknya, sekarang sama mamahnya, dipanggilnya Abi Umi ya. Itu sholat tahajudnya nggak pernah tinggal, selalu bangun itu subuh-subuh, bahkan sebelum subuh gitu. Jadi Umi malu, ya Allah, kita yang kayak begini ya, kadang sholat malam aja kita ketinggalan. Jadi dia ternyata kita baru tahu, kadang-kadang gitu ya, kalau memandang artis itu kayaknya ibadahnya gimana, ternyata ibadahnya lebih bagus dari kita. Lu ngomong sama Abi Umi, belum lagi ngomong sama keluarga besar, mau Aurel sama ini gitu. Jadi intinya ya emang jodoh lah ya, Aurel sama Atta, Allah berikan pasangan yang bagus lah gitu. Seperti itu, do you understand? Oke, artinya ada kiat kesuksesan mereka ternyata rajin juga tadi berzikir, terus ada amalan yang rutin dilakuin dan termasuk tadi sholat tahajud juga. Iya, jadi ternyata Umi kan dulu pernah tuh waktu Umi belajar sebelum ketemu sama keluarga Atta ya emang tahajud itu emang penting karena kemuliaan. Yang kedua, kalau kita mandi jam 3 subuh itu membuat kita jadi awet muda. Jadi pas Umi tanya sama mamahnya Atta atau Umi manggilnya Umi gitu ya, kok awet muda, anaknya 11, cucunya seperti itu, lihat muda banget sih. Ternyata dia rajin mandi sebelum subuh. Jadi Umi juga harus rajin mandi sebelum subuh biar tidak peot-peot gitu lah ya. Cakep tahu aslinya. Aku kan norak ya saya. Keluarga besar Atta gitu, seperti itu sih. Berarti sempat kagum juga melihat ibunda Atta ya, Atta udah punya anak 12 nih. Iya. Tapi masih terlihat energi yang muda. Masih muda, ya kan. Ternyata memang ya orang pas kita tanya sama Mas Anang, ya. Mas Anang ini nanti Aurel punya anak berapa? Dijawab 12 kata dia gitu. Oh, dia emang bilang keluarga begitu. besar yang senang punya banyak anak. Kami sempat ngomong di situ. Berarti pinter nih Atta milih istri. Pengennya punya istri yang alwaludu. Apa itu alwaludu? Yang senang beranak. Sih Aurel senang beranak nih ya. Yang kedua alwaludu, yang penuh dengan kasih sayang. Baguslah, yang satu senang beranak, yang satu senang ngurus anak. Cakep tuh. Tinggal saya nanti yang akikah lagi. Oke? Umi, berarti seperti apa keutamaan orang yang anaknya banyak nih dalam Islam? Emang bagus atau seperti apa dalam Islam nih orang yang punya anak banyak? Tergantung. Emang disarankan atau gimana? Kalau dia banyak duit kayak Atta sih anak banyak nggak jadi masalah. Soalnya sekolahnya insya Allah
udah tertata ya kan, pendidikannya, makanannya. Kita bukan ngomongin masalah kaya atau miskin ya kan, kita kalau kata surat 4 ayat 16, bertakwalah kamu sesuai dengan kesanggupanmu ya. Kalau Atta punya anak 10 kayak 12 kayak, dia aja punya pegawai ratusan ya kan, ratusannya ratusan ya bisa dia, karena dia termasuk orang yang mampu, bertakwa sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak mampu, ya gimana ya, sekolah katanya mahal, makan mah tinggal sama kecap doang juga udah enak. Tapi kan pendidikan, karena kata surat An-Nisa ayat 9, jangan kau tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah pendidikannya, lemah hartanya. Jadi kalau untuk orang yang mampu mungkin ya, silakan, banyak anak banyak rezeki kau sekarang. Ada yang mungkin tidak mampu, katanya pekerjaan susah segala macem. Aduh, anak itu bisa jadi ujian. Kalau kata surat 64 ayat 14 dan 15, anak bisa menjadi musuh, anak bisa menjadi fitnah gitu. Karena kita jadinya berantem, nggak punya duit lah segala macam. Nah ini insya Allah mudah-mudahan banyak harta, banyak berkahnya gitu ya. Seperti itu sih. Jadi buat yang kaya raya sih silakan aja, punya anak banyak ya. Umi, tapi melihat sosok Atta seperti apa mungkin sekarang, kan lebih dewasa itu dalam menyikapi segala halnya Atta. Umi secara pribadi ngeliatnya seperti apa mungkin sosok Atta nih sekarang sebagai ayah juga, punya 2 orang anak? Ya Gimana? kalau sebagai ayah sih mungkin kalau dulu dia kayaknya kan yang selebgram YouTuber banget ya. Karena pas udah punya istri, punya anak, ya ada ditahan, ada ngomongnya juga mulai diatur perilakunya. Kayaknya sih emang ya umum Madrasatul Ula ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Pasti ini mah udah didikan ibunya dan bapaknya banget. Dan ketika kami ngobrol, walaupun ini baru kenal, tapi seperti udah kenal lama gitu. Artinya memang ukhuwah Islamiyah itu namanya, persaudaraan secara Islamiyah. Karena walaupun kita nggak kenal secara darah, tapi ternyata kita secara iman baik. Pokoknya alhamdulillah, Umi sih berharap semoga niatan Aurel, niatan kakak Asanti, Kade, semuanya niatnya akan terwujud. Karena memang semua bilang mau ngaji rutin, ada kajian dengan pengajian Aurel tersendiri, Asanti sendiri, kerjaan itu juga sendiri. Kemarin alhamdulillah tuh Kade juga sempat telepon Umi, terima kasih banget ya atas kedatangan Umi. Udah gitu dia pesan kopi Umi deh, alhamdulillah. Kayak di langganan deh nanti deh Kade, alhamdulillah. Jadi bagus lah yang melihat bagus. Mudah-mudahan tidak terkena ain ya, masya Allah tabarakallah. Artinya keluarga besar ini kan boleh dibilang artis semua ini, dari Mimi Kade ya kan, terus Asanti, Anang, terus Kinalin tadi bisa bersatu, itu berkah ya, artinya melihat gimana adem ya. Karena memang silaturahmi itu susah ya. Saya aja 6 keluarga aja, 6 saudara aja, misalnya kita minta kumpul pasti ada aja satu yang salah paham, satu yang nggak setuju. Apalagi kalau misalnya maaf dalam 6 saudara ini ada satu yang kurang mampu, kita 5 saya mampu, pasti dia akan tersinggung. Ngapain ngumpul? Apa ada mau pamer kayak gitu kan? Tapi ini keluarga besar yang melihat ya sama, pekerjaannya juga sama, hobinya mungkin sama, dan mereka semuanya memang aktif, tidak ada yang apa ya, mager gitu, maksudnya semua aktif. Jadi waktu Umi datang ke situ juga, ini bikin konten, ini bikin konten kreator, ini pokoknya gitu lah ya. Jadi mereka bergerak. Jadi Umi ingat tuh kata-kata, kita jangan diem aja. Kamu jangan diem aja dong, yang kalau orang diem tuh bisa berkembang, nggak bisa. Emang kamu donat yang kalau diam tuh berkembang. Kita bukan donat, maka bergeraklah seperti itu. Jadi pokoknya kita harus tetap kreatif walau apapun yang terjadi. Asik. Oke, terakhir apa doa buat Atta nih, keluarga Atta? Ini kan Mila juga dia ulang tahun nih Atta. Iya, apa mungkin doa dari Umi nih sebagai orang yang udah kenal nih sekarang? Ya, untuk Atta dan Aurel kemarin terima kasih Umi diundang di AKK ya, semoga niat kita untuk bikin pengajian rutin cus. Dan Umi sih berharap kita bisa datang ke podcastnya Atta ya, asik. Umi banyak cerita-cerita tahu tentang yang danger lah, masa kecil Umi asik mau dibuka. Yang kedua, Allahumma fillahu warhamu wa atul hayatahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, sayangi dia yang sedang berulang tahun ini, rahmati dia, panjangkan umur dalam ketaatan, dan berkaya apa yang kau berikan kepadanya semoga berkah. Itu doa untuk panjang umur ya. Ini ulang tahun itu boleh nggak sih? Nanti pasti banyak yang nanya tuh. Ulang tahun boleh dalam surat 19 ayat 31. Karena Allah mengucapkan salam keselamatan untuk Nabi Isa di hari lahirnya, di hari wafatnya, dan di hari nanti dibangkitkan. Artinya Allah aja mengucapkan selamat atas hari lahir, masa kita enggak? Selamat ya untuk Atta dan juga untuk keluarga besar sedang ulang tahun. Pokoknya selamat, berkah dunia dan akhirat. Mabruk, alfa mabruk.